Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri India dari kelompok 12, kelas Ilmu Pemuliaan Ternak A. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang telah saya lakukan, yaitu mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pemuliaan ternak merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana ternak hidup dengan memperhatikan kualitas mutu genetik dengan cara seleksi terhadap keturunan yang diduga memiliki mutu genetik yang baik. Sapi potong merupakan sapi yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai penghasil daging. Salah satu jenis sapi potong yang banyak diternakan di Indonesia adalah sapi peranakan ongole atau sapi PO. Upaya peningkatan mutu dapat dilakukan dengan perbaikan pakan, manajemen peternakan maupun perbaikan genetik. Perbaikan mutu genetik ini dilakukan melalui seleksi ternak maupun sistem perkawinan silang. Sehingga pendugaan nilai korelasi memiliki arti penting dalam berjalannya proses seleksi. Pendugaan korelasi memiliki beberapa sifat kuantitatif utama yang meliputi bobot badan, bobot lahir, dan bobot sapi yang dapat digunakan untuk program seleksi. Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan suatu perlakuan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas untuk sapi potong agar dapat mengetahui berapa besar kemampuan suatu indukan atau tetua yang memiliki kualitas maupun produktivitas yang baik dalam menurunkan kesamaan sifat kepada turunannya. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui cara menghitung heritabilitas pada produksi bobot lahir dan bobot sapi pedet, menghitung korelasi genetik antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet, menghitung repeatabilitas antar kelas, dan menghitung repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Manfaat dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui nilai heritabilitas pada bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet, korelasi antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet, repeatabilitas antar kelas lahir pedet, dan repeatabilitas dalam bobot sapi pedet. Yang pertama adalah kita akan mencari nilai heritabilitas pada bobot lahir pedet 1. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir pedet 1. Rekapitulasi data ini didapatkan dari data dummy yang telah dibuat. Y titik didapatkan dari jumlah Y titik, yaitu 125,6 ditambah 127,2 ditambah 127,2 ditambah 126,4. N titik merupakan jumlah anak keseluruhan, yaitu berjumlah 20. NI merupakan jumlah betina per pejantan, yaitu 5. S merupakan jumlah pejantan. Untuk mencari heritabilitas, yang pertama dilakukan adalah mencari faktor korelasinya. Rumus faktor korelasi yaitu YI titik kuadrat per N titik. Setelah dilakukan perhitungan, faktor korelasi senilai 12822,05. Berikutnya, mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumus JKS yaitu sigma YI kuadrat per NI min FK. Dengan perhitungan ini didapatkan nilai JKS senilai 0,35. Berikutnya adalah mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumus JKW yaitu sigma I sigma K YIK kuadrat min sigma I YI kuadrat per NI. Sigma I YI kuadrat per NI merupakan nilai JKS tanpa FK, sehingga didapatkan nilai JKW senilai 2,86. Berikutnya, hal yang dilakukan adalah mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumus DBS adalah S-1.
S merupakan jumlah pejantan, yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berikutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumus DBW yaitu N titik min S. N titik merupakan jumlah anakan keseluruhan, yaitu 20 dikurangi S yaitu 4, sehingga DBW bernilai 16. Berikutnya adalah mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumus KTS adalah JKS per DBS sama dengan 0,116. Nilai KTS bernilai 0,116. Berikutnya adalah mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumus KTW yaitu JKW per DBW, sehingga didapatkan nilai KTW yaitu 0,17875. Berikutnya adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW, di mana nilai KTW tadi yaitu 0,17875. Berikutnya adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Rumus KTHS yaitu sama dengan ragam kuadrat S sama dengan KTS min KTW per K. Didapatkan nilai KTHS yaitu sebesar negatif 0,01255. Yang terakhir adalah heritabilitas. Rumus heritabilitas bobot lahir per det yaitu 4 ragam kuadrat S per ragam kuadrat S plus ragam kuadrat W, sehingga didapatkan nilai heritabilitas bobot lahir per det yaitu negatif 0,30205. Berikut adalah daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir per det 1. Heritabilitas merupakan sebuah angka pewarisan suatu sifat pada ternak yang digunakan untuk menunjukkan apakah suatu karakter dikendalikan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga dapat diketahui sejauh mana karakter tersebut dapat diturunkan ke keturunan selanjutnya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada heritabilitas bobot lahir pada 1, mendapatkan nilai sebesar negatif 0,30205, di mana nilai tersebut di luar dari rentang heritabilitas yang ada. Nilai heritabilitas berselang antara 0 hingga 1. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti keragaman lingkungan yang berbeda dari ragam yang dianalisis, kesalahan pengambilan contoh, jumlah sampel yang sedikit, serta tidak seimbangnya data. Juga nilai heritabilitas. Faktor koreksi memiliki rumus Y titik kuadrat per N titik. Didapatkan nilai dari faktor koreksi yaitu 4,9782,4. Berikutnya adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Didapatkan nilai JKS yaitu 61,6. Selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW yang didapatkan yaitu sebesar 116,9. Selanjutnya adalah derajat bebas antar pejantan. Derajat bebas antar pejantan didapatkan dari S min 1, sehingga nilai derajat bebas antar pejantan atau DBS adalah 3. Selanjutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW didapat dari N titik min S, yaitu bernilai 16. Selanjutnya adalah kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS didapat dari JKS per DBS. Nilai KTS yaitu 20,83.
Selanjutnya adalah kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW didapatkan dari JKW per DBW. Nilai KTW yang didapatkan yaitu 7,30625. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan juga dengan KTW, yaitu nilai KTW tadi bernilai 7,30625 yang berarti nilai KTHW yaitu sama 7,30625. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS sama dengan ragam kuadrat S yang memiliki rumus KTS min KTW per K. Sehingga didapatkan nilai KTHS sejumlah 2,64475. Selanjutnya yang terakhir yaitu penentuan heritabilitas. Perhitungan nilai heritabilitas didapatkan dari rumus 4 ragam kuadrat S per ragam kuadrat S plus ragam kuadrat W. Sehingga didapatkan nilai heritabilitas bobot sapi pedeh yaitu bernilai 1,063. Berikut adalah daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi pedet 1. Dari hasil perhitungan nilai heritabilitas bobot sapi pedet 1 didapatkan nilai sebesar 1,063, di mana nilai tersebut juga di luar dari rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor metode yang digunakan dalam pendugaan, jumlah data, dan asal data yang berbeda. Beberapa hal tersebut dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan nilai heritabilitas di luar rentang yang ada. Nilai heritabilitas yang baik adalah yang mendekati 1. Semakin mendekati angka 1, maka heritabilitas tersebut semakin tinggi. Berikut adalah data rekapitulasi korelasi genetik bobot lahir 1 dengan bobot sapi pedet 1. Bobot lahir 1 disimbolkan dengan X dan bobot sapi disimbolkan dengan J. X titik-titik didapat dari jumlah X dan Y titik-titik didapat dari jumlah Y. N titik merupakan jumlah anakan, S merupakan jumlah pejantan, dan NI merupakan jumlah betina. Untuk menghitung korelasi genetik, hal yang pertama kali perlu dihitung adalah faktor koreksi atau FK. Rumus FK pada korelasi genetik yaitu X titik-titik dikali Y titik-titik per N titik. Didapatkan faktor koreksi yaitu sebesar 79246,536. Setelah mencari faktor koreksi, berikutnya adalah mencari jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Rumus JHKS yaitu sigma XI kali YI per NI min FK. Didapatkan nilai JHKS senilai 3,864. Berikutnya adalah jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. Rumus JHKW yaitu sigma I sigma K X I K Y I K min sigma I X I Y I per NI. Sigma I X I Y I per NI merupakan nilai JHKS tanpa FK, sehingga didapatkan nilai JHKW sebesar 12,99. Berikutnya adalah derajat bebas antar pejantan atau DBS. Nilai DBS didapatkan dari S-1, sehingga nilai DBS bernilai 3.
Berikutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Nilai DBW didapatkan dari N titik min S. N titik 20 min S 4, sehingga nilai DBW senilai 16. Berikutnya adalah hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS memiliki rumus JHKS per DBS 3,864 per 3 menghasilkan nilai 1,282. Berikutnya adalah hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW memiliki rumus JHKW per DBW, sehingga didapatkan nilai HKRW senilai 0,811875. Berikutnya adalah hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW sama dengan KOV sama dengan juga dengan HKRW, di mana nilai HKRW tadi senilai 0,811875, sehingga didapatkan nilai HKRHW yaitu sebesar 0,811875. Selanjutnya adalah menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS sama dengan KOV-S yang memiliki rumus HKRS min HKRW per K. Didapatkan nilai HKRS yaitu sebesar 0,094025. Yang terakhir yaitu korelasi genetik. Rumus korelasi genetik yaitu 4 KOV-S per akar 4 ragam kuadrat SX dikali 4 ragam kuadrat SY, di mana ragam kuadrat S didapat dari bobot lahir pedet 1 dan ragam kuadrat SY didapat dari bobot sapi pedet 1. Sehingga setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai korelasi genetik antara bobot lahir pedet 1 dengan bobot sapi pedet 1 senilai min 0,11535. Berikut ini adalah daftar sidik ragam korelasi genetik antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet 1. Korelasi genetik merupakan sebuah perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dua sifat yang disebabkan oleh faktor genetik. Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan nilai korelasi genetik sebesar negatif 0,1. Nilai korelasi genetik antara bobot lahir pedet 1 dan bobot sapi pedet 1 tersebut tergolong baik, karena rentang nilai yang baik pada korelasi genetik yaitu berkisar antara negatif 1 hingga 1. Hal tersebut berdampak pada peningkatan maupun penurunan pada variabel X dan Y dengan jumlah yang sama. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet. Bobot lahir 1 dinyatakan dengan simbol X dan bobot lahir 2 dinyatakan dengan simbol Y. Langsung ke rumus nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Berikut merupakan perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet. Rumus repeatabilitas yaitu sigma XY min sigma X kali sigma Y per N per akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N, sehingga didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas yaitu sebesar 0,3294. Repeatabilitas merupakan karakteristik suatu sifat pada populasi yang nilainya tidak berasosiasi dengan ternak secara individual. Terdapat dua jenis repeatabilitas, yaitu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Sesuai perhitungan pertama yang telah dilakukan, yaitu menghitung repeatabilitas
antar kelas. Perhitungan tersebut mendapatkan hasil sebesar 0,32, di mana repeatabilitas tersebut tergolong baik karena koefisien nilai repeatabilitas mempunyai nilai selang antara -1 hingga +1. Nilai repeatabilitas yang mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya, atau disebut juga extremely repeatable. Selanjutnya adalah pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Dalam penentuan nilai repeatabilitas bobot sapi pedet, yang pertama dilakukan adalah mencari faktor koreksi. Rumus faktor koreksi dalam repeatabilitas dalam kelas yaitu y kuadrat per m titik, sehingga didapatkan nilai faktor koreksi sebesar 879.656,4. Selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Rumus JKB yaitu sigma I kali YI kuadrat per MI min FK. Didapatkan nilai JKB yaitu 176,5. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumus JKW yaitu sigma I kali sigma J kali YI kuadrat J min sigma I YI kuadrat per MI. Didapatkan nilai JKW yaitu sebesar 1759666,1. Selanjutnya adalah mencari derajat bebas antar individu atau DBB. DBB didapatkan dari N-1, sehingga didapatkan nilai DBB sebesar 11. Selanjutnya adalah menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW memiliki rumus N kali MI min 1. Didapatkan nilai DBW sebesar 24. Selanjutnya adalah kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB didapatkan dari rumus JKB per DBB, yaitu 176,5 per 11, sehingga nilai KTB yaitu 16,045. Berikutnya adalah menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW didapatkan dari rumus JKW per DBB, 1759666,1 per 24, yaitu 73319,42. Berikutnya adalah kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW, sehingga bernilai 73319,42. Berikutnya adalah kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB sama dengan ragam kuadrat B yang memiliki rumus KTB min KTW per K. Didapatkan nilai KTHB sebesar min 6108,61. Yang terakhir adalah repeatabilitas. Rumus repeatabilitas dalam kelas yaitu ragam kuadrat B per ragam kuadrat B plus ragam kuadrat W, sehingga didapatkan nilai repeatabilitas yaitu sebesar min 0, Berikut adalah daftar sidik ragam repeatabilitas bobot sapi. Repeatabilitas yang kedua yaitu repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas dalam kelas merupakan parameter genetik untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi. Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan nilai repeatabilitas dalam kelas sebesar negatif 0,09, di mana nilai tersebut juga tergolong baik karena rentang koefisien repeatabilitas yaitu berselang antara negatif 1 hingga positif 1. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai heritabilitas bobot lahir pedet sebesar negatif 0,3025.
Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor keragaman lain. Sedangkan untuk nilai heritabilitas bobot sapi pedet sebesar 1,063, di mana hasil tersebut juga di luar dari rentang nilai heritabilitas. Pada korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi didapatkan hasil negatif 0,11535 yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Pada repeatabilitas antar kelas, bobot lahir pedet didapatkan hasil sebesar 0,3294 dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi sebesar negatif 0,09. Kedua hasil repeatabilitas tersebut dikategorikan ke dalam nilai repeatabilitas tinggi, sehingga ternak sapi potong peranakan ongole memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengulang produksinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.